Ketika perang antara Iran dan Zionis Yahudi pecah pada 13 Juni, mayoritas opini publik di Asia cenderung memihak Teheran atau setidaknya bersikap netral. Namun di balik sorotan publik dan retorika diplomatik terdapat sejumlah negara Asia yang menjalin hubungan strategis, militer atau intelijen dengan Israel, baik secara terbuka maupun terselubung. Siapa saja, apa saja bentuk dukungannya, bagaimana sikap Muslim seharusnya. Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur TV Bung Yuwana. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Nampaknya kita harus lebih bersabar lagi dan lebih bersemangat lagi gitu ya Bung Yona untuk menyemangati diri kita dan juga memberikan nasihat bagi para pemimpin khususnya apalagi ini Muslim pemimpin di Asia. Menurut Anda bagaimana mungkin para pemimpin di negara-negara Asia yang mengaku mendukung Palestina justru menjalin Ya, kerjasama secara ekonomi, diplomatik dengan Zionis padahal agresi Gaza terus berlangsung tanpa henti, Bung? ya, baik Bung Anggi. Raditu billahi robba bil islami dina, Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Rabbi syrah li sodri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi pertanyaan antum Bung Anggi ini menyentuh paradok antara politik dan moral yang sangat nyata di panggung dunia internasional. Bagaimana bisa negara-negara yang secara retoris dia mendukung Palestina, tapi secara diam-diam justru menjalin hubungan dengan Israel. Bahkan di saat agresi brutal mereka terhadap Gaza terus berlangsung. Ini kalau dijawab secara singkat, ya karena akidah mereka akidah sekuler, Bung Agi. Akidah mereka akidah Fasluddini Anil Hayah, menganut paham sekulerisme yang memisahkan urusan politik, ekonomi, bahkan tekanan geopolitik dan seringkali lebih dominan mengalahkan solidaritas kemanusiaan dan nilai keadilan, memisahkannya dengan urusan agama. Jadi lihat saja, Bung Agi misalnya, ya beberapa negara Asia, termasuk yang mayoritas Muslim, mereka melihat Israel itu kan sebagai sumber teknologi canggih dalam pertanian, dalam pertahanan, dalam cyber security, sampai menempatkannya sebagai pasar ekspor impor yang sangat potensial. Ini kan sangat-sangat terenyuh gitu loh, kalau orang Jawa bilang ini sangat miris, sangat ironis gitu loh. Menjadikan Israel sebagai mitra investasi investasi strategis itu kan aneh gitu. Misal Azerbaijan, kalau kita sebut negara itu ya. Azerbaijan itu kan mayoritas Muslim. Mengapa membeli senjata dari Israel untuk menangani konflik di negaranya? Terus kemudian India juga. India itu menjalin kerjasama militer dan teknologi dengan Israel. Meski secara historis India itu mendukung Palestina. Kemudian negeri kita ini, Indonesia, ya meski belum membuka hubungan secara resmi dengan Israel, hubungan diplomatik dengan Israel, namun sejumlah pengusaha melakukan bisnis tidak langsung lewat negara ketiga dengan Israel. Itu kan sangat-sangat ironis kan. Di permukaan dia menyampaikan retorika mendukung Palestina, tapi ternyata di belakang diam-diam mendukung Israel, kerjasama dengan Israel. Tentu ada kemungkinan juga karena tekanan dan pengaruh politik global Amerika Serikat ini yang terus mendorong dan mendesak normalisasi hubungan negara-negara Muslim tadi dengan Israel, ya. Misalnya lewat Abraham Accords, ya. Bahkan beberapa negara Asia itu dipaksa untuk mempertimbangkan hubungan baik dengan Amerika dan sekutunya karena ada bantuan luar negeri, ya, ada bantuan perdagangan dan keamanan. Terus kemudian juga bisa jadi karena politik luar negeri yang double standar di hadapan publik, dia mengecam Israel seakan-akan mendukung Palestina untuk mendapatkan simpati umat Muslim dan menjaga stabilitas dalam negeri. Namun di belakang layar ternyata menjalin kerjasama
dengan berbagai macam alasan yang mengada-ada, yang tentu pragmatis, dingin dan seringnya bahkan mengorbankan prinsip-prinsip bernegara, prinsip-prinsip keimanan bahkan. Tapi yang lebih prinsip lagi adalah memang karena dunia Islam itu sekarang kepemimpinan ideologi Islam secara global itu sekarang itu belum ada. Jadi dunia itu sekarang dipimpin oleh sistem sekuler di banyak mayoritas negara-negara Muslim itu mayoritas memang memisahkan antara agama dengan politik. Sehingga akibatnya kebijakan luar negeri, negeri-negeri Muslim itu, ya negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim itu, mereka tidak dibimbing oleh prinsip-prinsip akidah Islam. Mereka tidak dibimbing oleh prinsip-prinsip ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sama Muslim, tapi oleh pragmatisme kekuasaan saja, oleh kepentingan-kepentingan materi saja. Padahal kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun." Sungguh agama tauhid ini adalah agama kalian, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Quran surah Al-Anbiya ya ayat 92. Begitu, Bung Anggi. Bahkan jika mengutip dai internasional yang sedang melakukan kunjungan dakwahnya di Indonesia, Dr. Zakir Naik pun menyatakan tidak ada no one country yang jelas-jelas menerapkan syariat Islam yang tadi Anda sampaikan. Sistem sekuler ini banyak diterapkan di negeri yang mayoritas Muslim. Menurut Anda, apakah normalisasi hubungan dengan penjajah ini, Zionis Yahudi, merupakan bentuk legitimasi terhadap kejahatan perang mereka di Gaza, Bung? Ya itu jelas sekali ya, Bung Anggi ya. Eh, Normalisasi hubungan itu jelas bukan sekadar hubungan diplomatik biasa ya. Normalisasi dengan Israel itu tanpa syarat menghentikan penjajahan dan pengakuan hak Palestina itu secara moral politis itu bentuk legitimasi terhadap kejahatan Zionisme, bahkan pengkhianatan terhadap Allah, terhadap Rasulullah dan kaum muslimin pada umumnya. Kan normalisasi tanpa syarat itu artinya apa? Negara tersebut mengabaikan fakta bahwa Israel masih menjajah tanah Palestina. Israel masih membunuh warga-warga sipil. Israel membiarkan mereka melakukan genosid. Itu kan jelas sekali. Justru dengan normalisasi itu memberikan kesan bahwa penjajahan itu bisa diterima selama ada keuntungan ekonomi atau politik. Ya kan ini kan ibarat salaman dengan pembunuh saudara kita pada saat kucuran darah saudara kita yang dibunuh itu masih sangat deras kan. Naudzubillah min dzalik kan. Nggak begitu kan harusnya kan. Padahal syariat Islam itu kan sangat tegas melarang damai dengan bekerja sama dengan musuh, melarang damai atau bekerja sama dengan pihak yang secara aktif memerangi umat Islam, yang merampas tanah tanah umat Islam, yang menumpahkan darah umat Islam. Kerjasama ini ya kerjasama dengan musuh itu adalah hukumnya haram jelas. Bentuk pengkhianatan jelas sekali merupakan bentuk pengkhianatan, sangat-sangat tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Kan jelas sekali Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah An-Nisa ayat 141 itu, "Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman. Lah kok ini kok memberikan normalisasi hubungan dengan dengan Israel Zionis itu kan menentang menentang ayat-ayat Allah, melawan Allah ini kan. Naudzubillah min dzalik. Begitu, Bung Anggi. Ya. Yang tadi terkait muka dua yang Anda juga paparkan, jika hubungan dagang dengan Israel dianggap sebagai kepentingan nasional, di mana letak prioritas moral dan solidaritas umat terhadap rakyat Palestina yang dizalimi setiap hari yang tadi Anda sampaikan juga terkait darah yang begitu terus mengalir sedangkan Iya, iya. kita hanya bisa berdiam diri, Bu. Ya, ya kepentingan nasional seperti apa gitu loh. Ya, kalau kepentingan nasional itu dikaitkan dengan hubungan dagang dengan Israel atas nama kepentingan nasional, ini patut kita bertanya ini di mana letak akhlaknya, letak simpatiknya, letak prinsip-prinsip keimanannya, solidaritas terhadap saudara-saudara kita di Palestina,
yang setiap hari dibantai, diusir, dan diperlakukan lebih buruk bahkan dari binatang itu. Jadi kita memang harus bertanya, bahkan bertanya lebih dalam lagi, di mana syahadatnya itu loh. Kita ini kan jangan sampailah terjebak oleh kamuflase istilah-istilah yang meninabobokan kepentingan nasional dan lain sebagainya itu. Jadi kepentingan nasional kalau definisi itu urusan materialistik saja, urusan uang, ekspor, ya teknologi, termasuk misalnya investasi, tanpa peduli terhadap dimensi moral, dimensi kemanusiaan. Apalagi kemudian kalau kita lihat dengan ukhuwah Islamiyah, apalagi kemudian kalau meninggalkan keimanan, ini jelas sekali membuat negeri ini semakin terpuruk, membuat negeri-negeri Muslim tadi semakin terpuruk, semakin terjajah, semakin akan jauh dari kemuliaannya. Padahal jelas sekali kan, bangsa yang mengejar kepentingan ekonomi tanpa moral, tanpa memiliki prinsip-prinsip itu akan menjadi boneka di ranah global. Dia akan kehilangan harga diri. Padahal Islam tidak mengenal kepentingan nasional yang seperti itu. Jadi kepentingan nasional yang bertentangan dengan syariat Islam ini jangan dipakai lah. Pandangan Islam sangat jelas, Bung Anggi. Jadi umat ini adalah umat satu tubuh, ya, satu tubuh. Ketika satu bagian tubuh itu terluka, yang lain harusnya ikut merasakannya kan, sebagaimana hadis Imam Bukhari, Imam Muslim itu. Karena itulah maka kemudian kepentingan nasional ini harus sejalan dengan ajaran Islam, bukan malah bertentangan. Ya, jika ada satu negara Muslim berdalih demi kepentingan nasional, lalu mengabaikan penderitaan umat Islam lainnya, maka negara tersebut telah keluar dari misi utama kepemimpinan Islam. Dia adalah pengkhianat perjuangan. Apakah dia lebih takut kehilangan kontak dagang daripada kehilangan ridho Allah Subhanahu wa taala? Begitu Bung harusnya cara berpikirnya itu. Dan lagi-lagi Bung Yona ini sebagai penegas yang lagi-lagi negara-negara Asia ini diam-diam mendukung Israel. Kalaulah kunjungan yang pernah dilakukan para pejabat Muslim ke Museum Holocaust di Israel, sementara mereka diam nih, para pejabat yang melakukan kunjungan ke Israel. Bukankah ini bentuk kemunafikan diplomatik tingkat tinggi, Bu? Ya, ya, menurut saya itu bentuk dari kemunafikan diplomatik tingkat tinggi, Bung Anggi. Jadi kunjungan itu jelas sekali ya bentuk kemunafikan diplomatik tingkat tinggi itu sangat jelas. Mengapa? Kan ada standar ganda di situ jelas sekali. Berkunjung ke Museum Holocaust itu kan berarti mengakui bahwa pembantaian terhadap etnis tertentu adalah tragedi kemanusiaan yang tidak boleh dilupakan. Namun di saat yang sama, dia diam atau bahkan abai terhadap pembantaian yang sekarang ini sedang berlangsung terhadap rakyat Palestina, terhadap rakyat saudara-saudara kita di Gaza itu. Kan ini bentuk penolakan terhadap prinsip yang sama sebetulnya kan. Dulu dia empati terhadap pembantaian yang pernah terjadi di Holocaust itu, tapi kenapa ketika pembantaian yang sama terjadi pada Muslim Gaza dia tidak empatik juga? Ini kan aneh. Ini kan ya tadi merupakan standar ganda atau kemunafikan diplomatik yang tampak kasat mata itu. Bagaimana bisa seseorang menaruh bunga untuk korban masa lalu? Kan aneh sekali. Ya, kemudian dia tidak bersuara saat anak-anak Palestina dikubur hidup-hidup ya oleh bom yang setiap hari didengarnya pada hari ini. Kan sama halnya berkata, kami menghormati sejarah kalian, tapi kami peduli saat kalian menjadi pelaku yang menyebabkan penderitaan hari ini kepada Palestina. Ini kan artinya dia melegitimasi sepihak terhadap narasi Zionisme ini kan? Dan Islam jelas sekali mengutuk kemunafikan-kemunafikan itu. Sebagaimana firman Allah itu, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Itu kan jelas sekali. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sangat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Di Quran surah As-Saff ayat ayat 2 sampai 3 itu. Jadi ini sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bung Anggi, kemunafikan diplomatik yang sangat kasat mata ini betul-betul mencederai keimanan kita, begitu Bung Anggi. Wallahu alam bisawab. Baik, Masya Allah, Bung Yono, jazakallah sekali lagi untuk penyemangatnya. Lagi-lagi ini membuat geram kita bersama diamnya negara-negara Asia yang secara diam-diam juga melakukan hubungan diplomatik, baik itu secara negara maupun secara personal. Apalagi kita juga menyerukan televisi yang lagi-lagi mengundang para aktivis yang katanya pro Ya, Israel. Sudah seharusnya bukan seperti itu gitu ya Bung Yona. Kurang bukti bagaimana lagi darah begitu banyak bertumpah di sana sini. Bahkan mereka masih menderita hingga saat ini dan lagi-lagi hanya persatuan yang bisa menyelamatkan mereka, yaitu tadi yang disampaikan Bung Yona, tinggalkan sistem yang bukan bersumber dari Allah SWT dan tegakkan syariat Islam. Jazakallah sekali lagi Bung Yano untuk paparannya pada kabar iya. petang kali ini. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.